Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita meneruskan kembali deskripsi tentang kasih. Katakan di dalam 1 Korintus 13, sekarang kita sudah masuk ayat yang ke-7, dikatakan ia atau kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kita bahas satu persatu di dalam bagian ini ya. Dari katakan ia menutupi atau kasih itu menutupi segala sesuatu. Dalam bahasa aslinya dipakai kata stege ya. Stege itu memiliki beberapa pengertian seperti yang dikatakan di dalam bahasa Inggris itu bisa juga berarti protect, melindungi, ya, cover untuk menutupi, dan juga bear atau menanggung. Ya. Dalam bahasa Indonesia saya dikatakan tahan untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan menutupi segala sesuatu? Apakah kita menutupi supaya bukan hal yang benar yang diungkapkan? Bukan ya. Coba kita lihat juga bagian yang lain yang seperti dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8 ya. Dia katakan begini, 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa ya. Jadi karena kita mempraktekkan atau melakukan ya, mewujudkan kasih yang dari Tuhan itu, maka kasih itu menutupi segala dosa. Maksudnya apa ya? Nah, di sini jelas sekali menunjukkan bahwa apa? Kasih itu bukan mengumbar kesalahan orang lain. Ya, kita memang berkewajiban untuk menegur orang yang salah, orang yang berbuat dosa ya. Tapi bukan berarti kita mengumbar kesalahan itu, menceritakan kepada orang-orang banyak sehingga dia malu, sehingga kita bisa menjatuhkan dia, kita meremehkan dia ya, kita menyepelekan dia. Nah, ini bukan kasih itu bukanlah kasih yang benar ya. Nah, kita bisa lihat juga konsekuensi akibat dari hal itu. Suatu contoh yang kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 29 ya. Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 29 itu menceritakan tentang Nuh dan anak-anaknya. Ya, peristiwa Nuh kita tahu bahwa waktu dunia ini dihukum oleh Tuhan dengan air bah, akhirnya hanya Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya yang selamat. Nah, setelah itu semua selesai, dikatakan bahwa Nuh itu jadi petani yang membuat kebun anggur. Dan setelah dia berhasil anggurnya panen, kemudian dia minum anggur itu. Nah, rupanya dia terlalu banyak minum dan mabuk, dan kemabukan itu membuat dia tidak sadar diri, sehingga dia berada di kemahnya dalam keadaan telanjang. Nah, keadaan seperti ini justru membuat hal yang sangat kontras kalau kita lihat dengan anak-anaknya. Yang pertama dikatakan dalam ayat 22, Kejadian 9:22, dikatakan Ham, anak bungsunya ini yang disebut bapak Kanaan itu, waktu masuk dia melihat papanya sedang telanjang dan kelihatan auratnya. Nah, justru dalam keadaan seperti itu, waduh, dia langsung keluar, bukannya malu, tapi dia menceritakan itu kepada saudara-saudaranya, pada kakak-kakaknya. Ya, mungkin dia pikir, ini sesuatu yang lucu, sesuatu yang hal yang bisa diceritakan sedemikian. Tapi apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya yaitu Sem dan Yafet? Mereka dikatakan ayat 23, mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur ya. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi dia bukan
mempermalukan ayahnya, bukan menceritakan kelemahan atau kesalahan ayahnya. Tidak, justru dia menutupi. Dan apa yang terjadi? Coba perhatikan. Ayat 25. Ya, ayat 24, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah dia, ayat 25 ya, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina dari saudara-saudaranya. Ayat 26, lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, yang memuji Sem ya, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ayat 27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Dan apa yang dikatakan oleh Nuh ini sungguh terjadi di dalam kehidupan keturunan anak-anaknya. Kita bisa lihat, ya, jangan sampai kita mau mengumbar atau menceritakan kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, untuk mempermalukan mereka. Itu bukanlah tindakan kasih yang benar. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi satu sama dengan yang lain, menutupi dosa-dosa, memberitahukan, menasehati, mungkin menegur juga, tetapi dengan hati yang penuh kasih. Ya, Tuhan menolong kita semuanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita dengan kasih dari Allah sendiri, kasih agape. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.